Hewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama YouTube channel aku Starbook Novel. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas part 5 kesabaran istri kedua. Sebelum itu, mohon dukungannya untuk subscribe, like, and comment untuk mendukung YouTube channel aku tetap berkembang. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung aja kita dengarkan part 5 kesabaran istri kedua. Khawatir. 1 bulan menikah, namun Dinda masih tak mendapatkan sedikit pun kasih sayang dari Alan. Mereka bagaikan orang asing, bertanya bila butuh dan hanya saling tatap. Jarang sekali menyapa satu sama lain. Alan akan menjawab jika Dinda bertanya, namun tidak bagi Alan, karena ia tak pernah menanyakan apapun pada Dinda. Dunia tanpa warna, itulah hari-hari Dinda setelah menikah. Kak, aku ke atas dulu, ucap Dinda dari kursinya. Alan tak menjawab, hanya melirik piring Dinda yang masih dipenuhi makanan. Begitupun dengan Cynthia. Lama-lama makin melunjak saja. Tidak tahukah cara menghormati suaminya? Ucap Cynthia dengan nada menyindir. Kenapa aku harus menghormatinya jika Kak Alan saja tak mau menghargai aku? Dinda menghentikan langkahnya sejenak dan memutar tubuhnya kembali. Namun, ia segera melanjutkan saat melihat tangan Alan mengelus punggung tangan istri pertamanya. Kenapa tidak dimakan? Apa dia nggak suka? Tapi nggak biasanya dia seperti itu. Batin Alan bertanya. Mas, aku pergi dulu ya. Izin Cynthia mengecup kening suaminya dan berlalu. Sedangkan Alan masih saja duduk dan menatap tempat duduk Dinda yang kini kosong. Bi, panggil Alan saat Bi Romlah lewat. Iya Den, jawabnya mendekati Alan dan menduduk ramah. Dinda gak kenapa-napa kan? Tanya Alan serius, ada raut kekhawatiran di sana. Namun Alan masih saja menyembunyikan itu. Semua tak mau Bi Romlah tahu. Kayaknya enggak Dem, tapi akhir-akhir ini Non Dinda sedikit aneh. Terkadang meminta Bibi bikin rujak mangga muda dan terkadang minta makanan pedagang kaki lima di depan. Jelas Bi Romlah, karena itu yang ia tahu. Alan hanya mengangguk tanpa suara dan menyuruh Bi Romlah kembali. Kenapa dia? Kayaknya dia juga belum menggunakan kartu yang aku kasih. Apa dia nggak pernah beli apapun? Batinnya lagi. Saking penasarannya, Alan beranjak dan kembali berjalan menyusuri tangga. Dilihatnya Dinda duduk di sofa depan kamarnya dengan menyandarkan tubuhnya dan memejamkan matanya. Kamu kenapa? Tanya Alan melangkah pelan mendekati Dinda. Dinda hanya menggeleng tanpa suara. Kenapa kakak belum berangkat? Tanya Dinda saat beberapa menit Alan masih mematung di sana dengan kedua tangan dimasukkan ke kantongnya. Ada barangku yang ketinggalan. Pria itu langsung saja membuka pintu kamarnya dan masuk. Aku pikir kamu khawatir karena aku gak nafsu makan. Namun apa? Aku hanya kegeeran saja. Mungkin takdirku memang tidak akan mendapatkan kasih sayang darimu, Kak. Karena perutnya merasa mual, Dinda segera masuk ke kamarnya dan berlari ke kamar mandi. Dinda memutahkan isi perutnya sepenuhnya. Tak kuat jika harus menahannya. Setelah dikira habis ia membersihkan wajahnya,
Dilihatnya wajah Ayu yang kini makin kurus saja. Kenapa akhir-akhir ini aku sering mual? Sebenarnya aku sakit apa? Gumam Dinda kembali ke kamarnya. Mungkin membaringkan tubuhnya sedikit meringankan kepalanya yang kini mulai pusing. Sedangkan Alan langsung saja pergi setelah tak mendapati Dinda di depan kamarnya. Apa aku telepon Bang Faisal aja ya untuk kesini? Kalau Kak Alan gak mungkin dia peduli untuk menemaniku ke dokter. Tapi kalau Bang Faisal yang kesini, dia pasti curiga dan menyalahkan Kak Alan. Gumamnya lagi. Karena selama ini Dinda selalu aja menghalang-halangi saat Faisal mau datang. Istirahat aja deh, nanti juga sembuh sendiri, ucapnya sebelum memejamkan mata. Dalam perjalanan, Alan mulai memikirkan apa yang baru saja diingatnya di rumah. Bayangan Dinda mulai muncul di ingatannya, seolah-olah wanita itu mengikutinya dan duduk di sampingnya saat ini. Shit, umpat Alan saat mobilnya hampir saja menabrak pengendara lain. Karena dari tadi ia tak begitu fokus menyetir. Alan menepikan mobilnya dan berhenti, merealisasikan sejenak dirinya yang saat ini kacau, otaknya semerawut tak karuan. Aku ini kenapa sih? Lagi pula, bukankah Dinda setiap hari memang seperti itu? Manja dan pendiam. Tapi kenapa aku khawatir padanya? Gumamnya kecil seraya memukul-mukul setirnya. Setelah dikira cukup normal, Alan kembali melajukan mobilnya menuju kantor. Di depan gedung mewah yang menjulang itu, dia disambut Faisal yang sudah mematung di depan pintu. Entah kenapa, karena itu tak biasanya. Bahkan Faisal terus saja mengulas senyum saat mendekati mobil Alan yang sudah terparkir. Ada tatapan menyelidik di mata Alan. Aneh. Mungkin itu yang kini melintas di hatinya yang tak bisa diucapkan. Pagi, sapa Faisal. Alan mengangguk. Ada apa? Tumben nungguin di sini, tanya Alan datar. Hari ini kita kedatangan barang lengkap dari setiap kota dan dari luar negeri. Dari serat, alam maupun sintetis. Faisal mulai menjelaskan karena sudah tak sabar. Dan aku tahu ini kesukaan Dinda. Dia akan lebih berpengalaman untuk mencari-cari bahan yang akan membuatnya lebih mudah untuk menguasai tentang kebutuhan desainer. Dan dia pasti suka itu, ucap Faisal mengikuti jalan Alan untuk masuk ke kantornya. Kenapa harus ke sini? Kalau di pabrik Mawar kan lebih lengkap dan siap pakai. Jadi aku kira kurang pas jika kamu memanggilnya datang ke tempat kita. Biar aku yang urus. Dinda istriku, tegasnya tanpa menoleh wajah Faisal. Kenapa dengan Alan? Kenapa dia terlihat marah jika aku ngomongin Dinda? Aku kan cuma memperkenalkan salah satu bahan yang berkualitas di perusahaan suaminya. Apa salah? Al, panggil Faisal saat keduanya berada di dalam lift. Alan menoleh masih dengan wajahnya yang kini kurang bersahabat. Hubungan kamu dan Dinda baik-baik saja kan? Tanya Faisal pelan namun seperti mengintimidasi adik iparnya tersebut. Sial, apa aku tadi salah ngomong? Kalau begini caranya, Faisal bisa curiga. Alan tersenyum maksa. Maksud aku bukan gitu. Lebih baik di pabrik mama saja. Di sana kan Dinda tinggal pilih dan ambil. Tak perlu juga dia tahu bahan utama. Yang terpenting dia bisa membuat gambar, pola, dan model. Bukankah itu kunci utama seorang desainer? Bantah Alan. Tapi dia nggak kenapa-napa kan Al? Tanya lagi Faisal yang masih penasaran dengan sikap Alan pagi itu. Terpaksa Alan menghentikan langkahnya. Dia sedikit kurang enak badan. Aku kasihan kalau dia terlalu sibuk. Jadi biar nanti saja. Itu urusan gampang. Menepuk pundak Faisal yang masih di sampingnya.
Kenapa dia tidak bilang padaku kalau dia sakit? Sebenarnya mereka itu bahagia nggak sih? Pertanyaan juga ada yang ditutupin dari Alan dan Dinda. Sepertinya mereka terus menghalangi aku untuk datang ke rumah. Dan sepertinya Dinda juga menghindar dariku. Ya Tuhan, lindungilah adikku. Semoga dia bahagia hidup dengan suaminya. Setelah Alan masuk ke ruangannya, ia langsung duduk di kursi kebanggaannya. Tak terasa tiba-tiba ia teringat kembali dengan apa yang diucapkan pada Faisal. Kenapa aku bisa berkesimpulan kalau Dinda sakit? Dia kan memang seperti itu. Enggak, ini mungkin cuma perasaanku saja. Gumamnya dan mencoba untuk menepis dirinya yang menurutnya sedikit aneh. Rumah sakit. Alan terlihat buru-buru menumpuk kembali semua mapnya di saat jam makan siang. Tak menyangka kabar yang ia dapatkan dari papanya membuatnya panik setengah mati. Meskipun mencoba menyangkal dan tenang, namun tak bisa. Rasa itu terus mengerumuni hatinya. Terpaksa ia harus pergi. Mau kemana? Tanya Faisal saat keduanya berpapasan di depan ruangan Alan. Alan sedikit kikut saat keduanya saling tatap. Ke rumah sakit, jawabnya singkat. Namun Faisal yang masih penasaran terus mengikutinya. Siapa yang sakit? Tanyanya lagi. Dinda. Faisal terbelalak namun masih tak menghentikan langkahnya. Bahkan Faisal lebih mempercepat melewati Alan. Cepat naik, ucap Faisal membukakan pintu mobil untuk bosnya. Tak ada pembicaraan dalam perjalanan. Alan maupun Faisal terlihat sama-sama panik. Kamu kenapa, Dek? Kenapa nggak bilang kalau kamu sakit? Batin Faisal saat mobil berhenti tepat di bawah lampu merah. Sudah hijau, ucap Alan saat Faisal tak juga berjalan. Faisal begitu khawatir dengan adiknya. Bagaimana jika dia tahu kalau aku memperlakukannya begitu buruk? Apakah dia akan membenciku? Terka Alan dalam hati. Sesampainya di depan rumah sakit tempat Dinda dirawat, Faisal langsung saja berlari masuk menuju resepsionis menanyakan ruang rawat adik tercintanya. Setelah menyusuri lorong rumah sakit, kini Faisal berada di depan ruang rawat yang dicari. Di sana ada Pak Heru dan Bu Yanti yang juga terlihat khawatir. Bagaimana keadaan Dinda, Tante? Tanya Faisal dengan nafas ngos-ngosan. Baru juga mau menjawab, Alan muncul dari belakang Faisal. Tanpa aba-aba, Bu Yanti langsung menampar pipi Alan. Ada apa ini, Mah? Tanya Alan yang tak mengerti dengan maksud mamanya yang terlihat murka. Begitu juga dengan Faisal, ia tak bisa membela bosnya karena itu urusan keluarga. Mama kecewa sama kamu, Al, ucap Bu Yanti dengan mata berkaca. Pak Heru yang menyaksikan hanya menahan kedua lengan Bu Yanti, memintanya untuk bersabar dan tidak emosi. Mah, ingat ini rumah sakit, bisik lagi Pak Heru. Anak ini perlu dikasih pelajaran, Pak. Bagaimana cara menghargai istrinya? Untung mami tadi ke sana. Kalau tidak, mami nggak tahu nasib Dinda yang sudah pingsan di lantai. Ucapnya lagi dengan lantang hingga semua yang lewat terpaksa menoleh. Faisal terkejut dengan pernyataan Bu Yanti. Kali ini, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Mungkin saja Alan tidak tahu kejadian itu. Alan hanya mengelus pipinya yang kini memerah, menahan amarahnya karena dipermalukan oleh mamanya di depan umum, dan menurutnya itu sangat tidak adil. Lagi-lagi kamu membuat aku malu, Dinda. Apa aku harus lebih keras lagi supaya kamu tahu posisi kamu? Batin Alan dengan tangan yang mengepal. Hening sejenak, tiba-tiba pintu terbuka. Sosok dokter yang memeriksa Dinda keluar menghampiri seluruh keluarganya. Gimana keadaan adik saya, Dok? Faisal yang lebih antusias. Dokter Daka tersenyum bersama dokter yang pertama kali memeriksa Dinda yang mendampingi di sampingnya. Kalian tenang saja,
Nyonya Yanti, panggil Dokter Daka sambil tersenyum. Pasien saat ini sedang hamil, ucapnya. Bagaikan es yang mengguyur seluruh tubuh Bu Yanti hingga rasa panas karena kemarahannya itu musnah sudah. Beneran dok? Tanya Bu Yanti memastikan. Dokter Daka kembali tersenyum dan mengangguk. Tak hanya Bu Yanti yang merasa bahagia, Faisal dan Pak Heru pun ikut kegirangan dengan kabar dari sang dokter. Ternyata Dinda hamil. Oke lah, itu artinya Mama gak terlalu menuntutku untuk selalu bersamanya. Karena apa yang diinginkannya sudah tercapai. Lagi pula, apa yang mereka harapkan sudah terpenuhi. Itu artinya Mama tidak harus mengusik kebahagiaanku dengan Cynthia. Gumulnya kecil. Faisal yang hampir membuka pintu kembali menoleh menatap Alan yang masih tak bergeming. Tante, masuk duluan biar aku bisa bicara sama Alan, ucapnya. Bilangin sama dia, jangan lagi meninggalkan Dinda sendiri di rumah, ucapnya ketus. Al, apa kamu gak bahagia dengan kehamilan Dinda? Tanya Faisal menyelidik karena dari semuanya hanya Alan yang terlihat biasa saja. Alan tersenyum. Bahagia, tapi gak harus cinggerak-cinggerak juga kan? Lebay. Mendingan kita masuk lihat keadaan Dinda. Menepuk lengan Faisal. Bu Yanti langsung saja berhamburan memeluk tubuh Dinda yang masih berbaring di atas brankar. Wanita parubaya itu meluruhkan air matanya sembari mengusap kening Dinda yang dipenuhi dengan keringat. Terima kasih ya sayang, akhirnya kamu hamil, ucapnya mencium kening Dinda dengan lembut. Seperti ibu kandungnya sendiri, Bu Yanti tak sungkan untuk terus mengelus perut Dinda yang masih rata. Mungkin saat ini memang kebahagiaannya tak bisa digambarkan dengan apapun. Itulah Bu Yanti yang terlihat begitu berseri-seri. Pak Heru sebagai suaminya sampai malu melihat sang istri. Untung yang di sana hanya Alan dan Faisal. Coba kalau orang luar pasti juga cekikikan saat melihat tingkahnya. Selamat ya Din, kamu sukses membuat mama kamu gila. Seru Pak Heru yang langsung mendapat hadiah tepukan dari Bu Yanti membuat semua orang terkekeh geli. Malu-maluin saja terus, awas saja kalau sampai merayu aku lempar ke balkon biar kedinginan. Din, panggil Faisal yang kini memang di samping Mama Yanti. Selamat ya dek, akhirnya kamu hamil juga, menggenggam tangan Dinda yang masih terasa dingin. Dinda hanya mengangguk, tubuhnya masih sangat lemas karena sebelum ia pingsan, Dinda belum kemasukan makanan sedikit pun. Semuanya menyingkir, kini gantian Alan mendekati Dinda hingga keduanya saling tatap. Alan mencium kening Dinda dengan lembut, hingga darah Dinda berasa berdersir. Ini yang diinginkannya, ciuman dari suaminya. Dan ini kedua kalinya sentuhan lembut Alan setelah pernikahan waktu itu. Selamat ya, ucapnya. Alan membungkuk mendekatkan wajahnya ke telinga Dinda, setelah yang lain duduk di sofa yang sedikit jauh dari berangkar Dinda. Ingat, di dalam kandungan kamu ada anakku, jadi kamu jangan manja. Aku tidak mau kalau sampai anakku kenapa-napa gara-gara mama yang tidak becus mengurusnya. Dan jangan sampai mama dan yang lain tahu dengan apa yang terjadi di antara kita. Bisiknya menekankan kalau Dinda harus menuruti semua perintahnya. Sok, iya. Dinda tak menyangka di balik ciuman lembut suaminya itu ada hantaman batu yang begitu besar. Ternyata Alan masih sama dan tak berubah sama sekali dengan hadirnya seorang bayi. Kamu memang keterlaluan, Kak. Aku diam bukan berarti aku lemah, tapi aku tahu posisi aku hanya istri kedua. Tapi kamu tidak bisa seenaknya meremehkan aku seperti ini. Jika kamu tidak mau berbuat baik padaku, setidaknya lakukan demi anakmu. Dia butuh kasih sayang kamu, ayahnya. Tak terasa Dinda malah menitikkan air matanya. Tak mau mama mertuanya itu, Dinda mencoba memalingkan wajahnya memenggungi yang lain. Sal,
Bu Yanti menghampiri Faisal yang duduk di sebelah Pak Heru. Jangan kasih tahu orang tua kamu dulu. Kita buat kejutan untuk mereka nanti saat 7 bulanan. Dinda baru kamu jemput mereka ke sini. Menepuk bahu Faisal. Pria itu hanya mengangguk tanpa suara, mengerti dengan maksud Bu Yanti.